Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dari Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan topik ke-6 yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, lalu untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar, dan yang terakhir untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Lalu ada laporan keuangan dapat didefinisikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ini relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Lalu daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Di sini ada jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Jenis-jenisnya yaitu menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual kecuali untuk laporan arus kas. Nah, laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi atau statement of profit and loss. Lalu yang kedua, laporan perubahan ekuitas, statement of change in equity. Lalu yang terakhir, laporan posisi keuangan, statement of financial position. Lanjut ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas, adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Nih, adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas. Yang pertama itu hasil usaha, laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Lalu ada penanaman modal, tambahan investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. Dan ada pengurangan modal, pengambilan private, pembagian dividen, penarikan modal atau saham. Lalu yang terakhir, modal akhir yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Lanjut aja, kita akan coba di Excel-nya. Nah, di sini di bawah nama akun kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu ke A7, daftar akun, 2, file, ini tarik aja sampai ke bawah. Lalu yang N garis miring A ini dihapus, jangan lupa diwarnakan. Ini di unbold, gaji sampai beban lain-lain. Lalu di penjualan barang kita pakai rumus sum if, ke neraca lajur ngambil yang kolom A, lalu koma, ke laba rugi lagi kita pakai yang A8, lalu koma, ke neraca lajur lagi ngambil yang laba rugi debit, tutup kurung, lalu tambah. Nah, rumus ini kita copy aja. G ini kita ganti huruf A. Kalau sudah enter,
Nah, ini ditarik aja sampai bawah. Nah, karena ini masih ada, dihapus aja sisanya. Jangan lupa diwarnakan kembali. Lalu di sini kita tulis jumlah pendapatan. Nah, yang di bawah ini jumlah biaya. Lalu yang ini adalah laba rugi. Nah, untuk di sini kita pakai rumus SUM. Ini di blok aja sampai bawah lalu enter. Yang ini juga sama dengan pakai huruf SUM. Di blok lagi. Enter, lalu laba ruginya ini dikurang 85 dikurang 14. Nah, jadi hasilnya ini udah ada, yaitu 70.500, sama dengan di neraca lajur jumlahnya. Nah, ini dia. Sama. Lanjut kita ke laporan perubahan ekuitas. Caranya sama, pakai rumus VLOOKUP. Lalu ke A7, koma daftar akun, koma 2, koma file, tutup kurung, enter. Nah, ekuitas ini kita tarik aja. Ini jangan lupa di unbold. Lalu di jumlah ini kita pakai rumus SUMIF. Kita ke neraca lajur, pakai yang kolom A lagi, koma, pakai yang A8 lalu koma, ke neraca lajur lagi, pakai yang J, kredit pada neraca, lalu tutup kurung, dikurang, ininya jangan lupa di copy lagi. J-nya ini diganti huruf I. Kalau sudah enter aja. Nah, yang ini tuh pakai yang di laba rugi. Sebelum itu sama dengan di enter. Lalu kita ke jumlah ekuitas. Nah, di sini pakai rumus SUM. Ini jangan lupa di blok, lalu enter. Nah, hasilnya sudah ada. Sekian dari saya, contoh dari laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.